Baik, halo semua, kembali lagi saya Diana Kartika untuk menjelaskan mengenai tingkat kesantunan dalam bahasa Jepang. Tadi sudah kita membahas mengenai Tenego, Songgego, dan yang terakhir di bagian kedua ini kita akan mempelajari mengenai Kenjogo. Kenjogo di sini adalah digunakan untuk merendahkan diri pembicara sendiri sebagai tanda rasa hormat kepada penerima aksi. Kemudian, subjek dalam bahasa merendahkan diri ada pembicara atau penutur. Dan Kenjogo ini merendahkan diri penutur diekspresikan pada predikat verba. Bagaimana untuk menentukan bahwa tingkat kesantunan itu dilihat dari verbanya? Yang pertama adalah ada dua cara untuk menunjukkan keigo atau kenjogo yang merendahkan diri dengan menggunakan verba yang dibentuk dengan kenjogo. Yang pertama sama juga bentuk merendahkan diri yang kelompok satu, sama seperti Songgego kan. Nah sekarang kenjogo juga seperti itu, ada yang kelompok satu. Nah untuk kelompok satu rumusnya itu hanya menambahkan o atau partikel o atau go di depan sebelum verba bentuk mas dan ditambah dengan suru atau itasu. Berikut kita lihat di sini contohnya. Di sini kita ambil contoh verba matsu, bentuk dasarnya matsu, bentuk masnya machimas, dan dirubah ke dalam bentuk kenjogo menjadi omachi itashimasu. Kemudian kiku, kikimasu, okiki itashimasu. Okuri, okuru, okurimasu, okuru, okuri itashimasu. Nah, untuk bentuk ini ada pengecualian verba yang berakhiran suru hanya ditambahkan dengan prefiks awalan o dan go di depannya. Suru dapat diganti dengan itasu. Dan contoh di sini untuk suru ya, setsumei suru, setsumei shimasu, setsumei shimasu atau setsumei itashimasu. Paham ya? Nah, kemudian contoh dalam kalimat kita lihat di sini, kokode omachi shimasu. Ini sama juga kita menyuruh orang ya. Tapi menyuruh untuk supaya kita merendahkan diri untuk menyuruh orang. Saya akan menunggu di sana. Kokode omachi shimasu ya. Saya menunggu ya, yang menunggu itu saya akan menunggu di sana ya. Skoshi okiki shite mo ii desu ka? Ini juga sama dengan boleh bertanya sedikit. Nah ya, karena tapi ini kita bertanya kepada orang, nah kita merendahkan diri untuk diri kita sendiri, untuk sebagai penghormatan. Nah ini skoshi okiki shite mo ii desu ka dengan menambahkan partikel o tadi. Dan yang terakhir contohnya adalah sachogo shitaku made okurimashita. Saya mengantar presiden direktur ke rumahnya. Nah, kenapa? Karena kita menghormati lawan bicara. Demi menghormati lawan bicara, kita merendahkan diri kita sendiri. Oke? Kemudian, nah, setelah kelompok satu yang mempunyai hanya menambahkan prefiks o atau go dan verba mas ditambah shimas atau itashimasu. Nah, sekarang sama dengan Songgego mempunyai verba khusus untuk merendahkan diri. Nah, di sini ada beberapa verba kenjogo yang harus dihafal, mau tidak mau harus dihafal. Seperti verba bentuk dasarnya adalah iku, kuru atau ikimasu, kimasu. Nah, untuk kenjogo-nya ukagaimasu atau mairimasu. Nah, kapan kita tahu? Nanti tergantung dari kalimatnya. Nah, kita tahu ini kapan digunakan ikimasu atau kimasu. Begitu juga dengan verba taberu, nomu. Itu juga punya kata verba khusus kenjogo-nya adalah itadakimasu. Kemudian yang lainnya hanya satu. Iyu atau imas
kenjogonya moshimasu atau moshi agemas. Kemudian mimas atau miru haiken shimasu. Suru atau shimas adalah itashimasu, shiteiru sonjeteimasu, ageru sashiagemas, morau itadakimasu. Nah, untuk kata-kata khusus kenjogo ini mau tidak mau Anda hafalkan. Kapan digunakan? Pada saat Anda menghormati orang lain, merendahkan diri demi untuk menghormati orang lain. Ya. Nah, contoh di sini kita lihat ada taiheng oishiku itadakimashita. Nah, ini sama juga artinya saya sudah makan sangat enak. Ini dengan oishiku itadakimashita itu adalah tabemashita. Nah, ini artinya bahwa saking saya dikasih makan oleh orang yang mengajak makan tuh orang yang lebih tinggi, ya. Kita demi menghormati dia, kita menggunakan bentuk hormat. Okyaku san wa kino yoni moshi agemashita. Nah, ini moshi agemashita ini artinya imashita. Saya mengatakan seperti itu kepada tamu. Ya, ini juga kita menghormati orang demi untuk menghormati orang, ya. Kemudian setelah kita tahu kenjogo itu bisa dipakai dengan verba, juga bisa dipakai dengan nomina. Ya. Nomina nomina yang berkaitan dengan aksi pembicara dapat digunakan untuk merendahkan diri juga dengan prefiks, menambahkan prefiks o atau go. Nah, dengan menambahkan o atau prefiks o atau go di depannya, maka kalimat ini akan menjadi merendahkan diri kita demi untuk menghormati orang yang kita ajak bicara. Jadi orang yang kita ajak bicara itu lebih tinggi statusnya daripada kita. Contoh, jadi ada ohanashi, oden wa, gozodang, gorenraku. Nah, contohnya sensei, sukoshi, gozodang ga arimasu. Nah, ini sama. Maaf Pak, saya mau berkonsultasi sama Bapak. Ya, sukoshi sodang ga arimasu. Sensei, sukoshi sodang ga arimasu. Ya, itu bisa. Tetapi karena demi untuk menyatakan kesantunan, kita menambahkan go. Sensei, sukoshi go sodang ga arimasu ka? Atau arimasu. Pak, saya minta konsultasi sedikit ini untuk menyatakan pernyataan. Oke, ini untuk nomina. Kemudian setelah ternyata kenjogo ini ada dua, ya. Ada yang pertama adalah kata untuk merendahkan diri adalah kenjogo. Nah, ternyata ada bahasa yang merendahkan diri yang kedua, itu namanya teichogo. Nah, teichogo ini jarang dipelajari, tapi untuk kali ini saya sedikit membahas mengenai teichogo ini. Jadi nanti kita lihat apa perbedaan dari teichogo dengan kenjogo. Nah, apa itu teichogo? Bahasa yang digunakan untuk merendahkan aksi pembicara sendiri sebagai tindakan rasa hormat dari pembicara kepada lawan bicara. Jadi merendahkan diri sama juga, ya. Nah, ini juga sama dengan verba khusus teichogo-nya, sama juga dengan kenjogo. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa contohnya mamonaku densha ga mairimasu. Ya. Di sini ada sebentar lagi kereta akan datang. Ya. Di sini kalau Anda ke Jepang nanti sering sekali Anda akan mendengar kata-kata seperti ini di stasiun kereta. Sebentar lagi kereta akan datang. Mairimasu itu adalah kimasu. Kemudian kyou wa zutto ie ni orimasu. Berarti hari ini saya terus ada di rumah. Orimasu di sini adalah imas. Nah, jadi verba yang khusus ini teichogo ini juga Anda harus hafalkan. Hanya sedikit cuma verba khusus ini ada taberu, nomu, shinu, iru, iu, suru, aru, dan steiru. Yang menjadi teichogo-nya itu itadakimasu, naku narimasu, orimasu, moshimasu, itashimasu, gozaimasu, dan sonjiteimasu. Sekarang bagaimana perbedaannya teichogo dan kenjogo? Perbedaannya itu
ada di keberadaan aksi dari pembicara atau rasa hormat pembicara ditunjukkan kepada siapa. Ya, itu perbedaannya. Jadi perbedaan keberadaan aksi dari pembicara itu bisa jadi penutur ya, atau rasa hormat penutur ditunjukkan kepada siapa. Jadi intinya kenjogo digunakan kepada penerima yang diberikan dari pembicara atau penutur secara langsung. Ya, kalau techogo hanya menunjukkan rasa hormat atau rendah diri kepada lawan bicara dan pembicara tidak berbuat apa-apa terhadap lawan bicara. Nah, ini ya. Jadi techogo itu menunjukkan rasa hormat saja atau rendah diri kepada petutur dan penutur tidak berbuat. Tetapi ya, jadi kita hanya melihat kepada kalau techogo ini untuk merendahkan diri pada benda mati. Kalau kenjogo kita gunakan kepada petutur penerima yang diberikan langsung oleh secara langsung ya. Jadi benda hidup di situ saja kan kita lihat tadi ya, densyaga mairimas. Berarti menyatakan bahwa aduh ibu-ibu, bapak-bapak sebentar lagi kereta mau datang loh. Nah, itu ya. Jadi bentuk hormat untuk menyutukan hormat kepada menyatakan benda yang dibuat menjadikan merendahkan benda itu sebagai penghormatan untuk orang yang mendengarkan. Contoh di sini kita lihat, Sacho no otaku ni mairimashita. Saya pergi ke rumah bos. Pembicara ini penutur melakukan aksi datang. Ya kan? Kita lihat sachonya datang ya. Nah, kalau yang sini shigoto de kaigai ni mairimasu. Nah, di sini juga sama. Shigoto de kaigai ni mairimasu. Saya pergi ke luar negeri karena urusan dinas. Jadi penutur hanya mengatakan sesuatu atau pergi ke luar negeri karena urusan dinas. Jelaskan ada pergerakan dan ada mengenai langsung perbuatan. Kalau techogo ada contohnya seperti ini. Minasang ni wa ore yo moshiagemasu. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian. Ya, berarti kan pembicara atau penutur melakukan aksi mengucapkan terima kasih. Nah, terima kasih ini adalah benda mati kan, bukan melakukan kegiatan satu aksi. Nah, contoh lagi di sini Yamada to moshimasu. Nama saya Yamada. Penutur hanya mengatakan sesuatu kepada petuturnya. Nama saya Yamada, ya, bahwa ya benda mati yang ditujukan kepada benda mati. Mungkin itu saja rasanya untuk pertemuan kita yang terakhir dalam Sochi Bunko 2 ini. Mudah-mudahan dengan bentuk sopan yang sudah saya sampaikan atau tingkat kesantunan dalam bahasa Jepang ini, akhirnya Anda lebih mengerti kapan penggunaan dari tingkat kesantunan dalam bahasa Jepang, kapan digunakan dengan teinego, kenjogo, atau songkego, dan di mana kapan Anda menggunakan kenjogo atau teichogo. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda tetap sehat, jaga jarak, dan tetap semangat. Anda selalu menjadi mahasiswa yang aktif, berkreatif, dan inovatif, menjadi pemimpin atau generasi muda yang lebih sukses. Salam.